tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom semuanya. Senang bisa berjumpa dalam acara ibadah raya GB Icon, khususnya hari ini adalah hari di mana kita mengucap syukur untuk 12 tahun GB Icon ada di muka bumi ini. Saya percaya gereja ini ada bukan karena kekuatan manusia, saudara, tetapi memang Tuhan yang memulai. Tuhan yang sudah menuntun, memimpin, dan kita percaya Tuhan akan terus juga menuntun, memimpin sampai Tuhan Yesus datang nanti yang kedua kali. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, boleh saya tahu berapa banyak di antara Bapak Ibu yang sejak awal GB Icon ada, ya, tahun 2011, saudara, tepatnya sebetulnya tanggal 1 Mei 2011, tapi kenapa kita rayakan ucap syukur bulan Agustus? Karena memang ada beberapa waktu yang harus disesuaikan, ya, khususnya untuk saya, sehingga hari ini baru bisa diadakan ulang tahun yang ke-12 ini. Boleh saya lihat tangan-tangan yang sejak awal GB Icon ini ada dimulai? Boleh? Wah, ada, puji Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya. Bagi yang bersama-sama dengan kita waktu awal dan juga bagi kita yang mungkin belum tahu, ya, GB Icon ini dimulai pada tanggal 1 Mei tahun 2011, saudara, ya. Waktu itu kita ingat betul diadakan di Hotel Intercontinental, ya, sekarang sudah berubah. Di Tamrin itu namanya, di Sudirman itu namanya sekarang Hotel Ayana, ya. Pada waktu itu 1 Mei 2011 di Hotel Intercontinental. Nah, saudara, pada waktu kita memulai, kenapa bisa muncul GB Icon, saudara, namanya. Jadi pada zaman itu kita tidak boleh pakai nama sendiri, ya. GBI mempunyai peraturan bahwa gereja yang harus dibuka itu harus nama jalan atau nama tempat, ya. Itu sebabnya kalau GBI induk kita sampai dengan sekarang namanya GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Senayan, ya. Nah, kita pada waktu itu mau tulis, saudara, ya, GBI Intercontinental. Wah, panjang sekali, saudara. Jadi saya coba nulis GBI Intercontinental, panjang. Tiba-tiba, saudara, pada waktu kita kumpul sebelum mulai, ada seorang ibu, saudara, dia bilang begini, Pak, boleh nggak kita singkat aja, Pak, nggak usah kepanjangan. Ya, singkatnya gimana? Ya, GBI in koma tal gitu kayaknya kurang enak, ya, masa GBI bacanya apa orang GBI gitu, susah. Akhirnya tiba-tiba kenapa enggak GBI Icon aja, Intercontinental, singkatannya Icon, saudara. Lalu saya bilang bagus juga itu nama itu, tapi kita mesti tahu artinya Icon itu apa. Saudara, waktu itu saya coba lihat kembali arti Icon, ternyata bagus sekali. Ya, kalau hari ini juga saya tampilkan di Cambridge Language Dictionary, icon itu artinya, saudara, a painting of Jesus Christ or another holy figure, typically in a traditional style on wood, venerated and used as an aid to devotion in the Byzantine and other Eastern churches. Waktu saya baca ini, saudara, ya, similar daripada icon itu image, idol, portrait, likeness, representation, symbol, figure, statue, and model. Saudara, wow, saya bilang, singkatnya adalah a picture of Jesus on a piece of wood gitu. Saya bilang oke, ya, very good. Akhirnya kita pakai, saudara, nama GB Icon itu, ya. Saudara, tidak terasa ini satu kerinduan kita, ya, dengan sesuai dengan namanya, supaya gereja ini bukan sekedar menjadi event organizer, tetapi minimal, saudara, ya, menjadi satu gambaran bagaimana Kristus Yesus itu hidup dalam dunia ini dimanifestasikan melalui gerejanya. Tapi yang lebih daripada itu, kita rindu sekali setiap kita yang hadir di tempat ini, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara. Yang rindu, yang sama-sama juga ingin melihat gereja ini seperti itu, boleh katakan yes. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya berdoa hari ini juga, saudara datang ke tempat ini bukan perform. Dari sejak awal, bahkan dari sejak beberapa hari yang lalu, saya katakan, this is not a performance. Tapi kita sedang bersama-sama, saudara, ya, kalau kita mau bilang performance ini kepada Tuhan. The only solo audience is God, saudara. Jadi kita bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Ya. Tadi ada toddlers kids, ada young generation, nanti
sebelum akhir akan ada persembahan pujian penyembahan dari ikon worship kita. Nah, saudara, gereja ini saudara sudah sampai dengan saat ini sudah pindah-pindah. Ini yang keenam, saudara. Ya, jadi kalau kita renungkan, Tuhan izinkan pindah-pindah. Yang pertama tadi di Hotel Intercontinental, pindah lagi saudara ke Kuningan City di seberang, ya, lantai 46. Ternyata juga gak boleh pakai sampai lama atau mungkin ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, pindah Kuningan City lantai 7, udah 3 tuh saudara ya. Tiba-tiba gak bisa pakai lagi, harus pindah lagi. Kita cari-cari, dapat lagi di Kuningan City, di tempatnya waktu itu ya ada satu nightclub tapi ada lounge-nya begitu, di Exodus saudara, namanya Exodus. Ya cukup rohani juga ya, tapi dalam kenyataannya bukan rohani karena tempat nightclub gitu kalau kita pakai di sana. Nah, masih juga nggak bisa pakai saudara. Akhirnya kita mesti cari tempat, dapatlah di Lotte Shopping Avenue lantai 3 saudara. Itu waktu itu ada namanya kursus English ya, The British Institute, itu kita pakai lantai 3 saudara. Akhirnya Tuhan tunjukkan tempat ini. Kalau saudara lihat tempat ini, ya saya bersyukur saudara ya. Dibilang bagus sekali juga enggak gitu ya. Tapi dibilang jelek juga enggak. Berapa banyak yang bersyukur saudara ya kalau melihat tempat ini. Ini tempat saudara pada waktu kita cari-cari enggak ada, tiba-tiba kok bisa ada tempat ini. Orang banyak nyari saudara. Dan tempat ini waktu bare, belum ada apa-apanya. Kita lihat susah sekali ya. Saya bingung saudara dikasih tempat seperti ini, saya bukan arsitek. Ya beberapa orang juga pada waktu itu kita minta untuk seorang arsitek untuk coba bikin desain gambar. Wah mahal sekali saudara, kita nggak sanggup. Tiba-tiba ada seorang pengerja kita ya, di belakang ada Pak Kai Moreno di sana. Dia bisa bikinin desain ini saudara. Sebelumnya itu bukan desainer interior design atau arsitek seperti ini, tapi dia bisa bikin ini, singkat cerita bisa jadi. Saudara tahu pada waktu bikin tempat ini, itu kita semuanya urunan saudara. Even sampai yang toddler kids sekarang mungkin udah besar-besar, ya itu mereka urunan. Urunannya gimana, yang toddler kids bikin art and craft, lalu kita uangkan saudara, kita pajang di depan. Saya masih ingat saudara, ya yang youth, yang generation juga masing-masing ibu-ibu ya biasa, kalau ibu-ibu ya bikin kue, dijual saudara ya. Yang ada yang punya bekas endorse gitu yang barang-barangnya bagus di semua, sampai akhirnya tempat ini bisa jadi seperti ini. Tanpa ada hutang sedikit pun saudara. Luar biasa ya. Itu sebabnya saudara kalau di tempat ini sudah diadakan gereja ini, saya berdoa sungguh-sungguh, Tuhan masa cuman sekedar tempat ini saja ya. Pasti ada rencana Tuhan yang besar, yang luar biasa. Dan Tuhan ingatkan kembali saudara, bahwa biarlah tempat ini menjadi tempat perjumpaan dengan Tuhan, di mana setiap orang siapapun juga, ya, mulai dari anak-anak kecil saudara, anak-anak toddlers, sekarang sudah mulai ada yang beberapa tahun ya, sampai orang-orang tua. Ini kerinduan kami, mereka datang ke tempat ini, tidak sama dengan waktu mereka pulang saudara, karena mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya bersyukur saya mendapatkan kesaksian-kesaksian. Kemarin ada seorang tua yang bersaksi sama saya, Pak saya bersyukur anak saya di toddlers kemajuannya luar biasa. Saya bilang gimana kemajuannya? Dia bilang anak saya itu bisa berdoa sekarang. Bahkan dia yang inisiatif, masih toddlers saudara. Inisiatif kalau malam ingetin papa mamanya kita berdoa. Bahkan dia juga sudah bisa mendoakan temannya atau sepupunya yang sakit saudara. Buat saya satu kesaksian ini, wow, ya. Beberapa waktu yang lalu ada seorang anak kecil yang begitu tanda kutip, wah susah sekali diatur, ya laris sana laris ini, lompat sana lompat sini. Beberapa waktu kemudian saya lihat ada perubahan yang luar biasa. Anak itu menjadi anak yang pandai, anak yang baik saudara, sampai omanya yang membawa setiap kali dia katakan anak ini berubah. Ada beberapa anak-anak yang generation juga demikian saudara. Ya. Gereja kita ini di sini tidak besar, ya. Bukan gereja ribu-ribuan, tapi Tuhan ingetin saya, you have to take care, you must take care all the congregation, all your sheep. Kamu harus kenal saudara. Dan saya melihat mendapatkan kesaksian-kesaksian, ada banyak juga yang generation yang diubahkan oleh Tuhan. Beberapa sudah menjadi orang-orang yang aktif dalam pelayanan saudara. Ya, ada youth juga di sini,
ada orang-orang dewasa, ada tim praise and worship. Saya berdoa sekali lagi, biarlah setiap kita yang ada di tempat ini boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan pulang nanti tidak sama dengan waktu saudara datang tadi. Amin. Nah, dalam kesempatan ini itu tadi sebagai gambaran ya saudara, supaya saudara tahu kira-kira. Dalam kesempatan HUT ke-12 GB Icon, saya coba renungkan saudara, kalau saudara lihat tempat ini di dekor seperti ini kok gelap-gelapan begitu ya, bajunya semua pada hitam-hitam, anak kecil event kecil hitam-hitam semua. Ini ceritanya galaksi nih saudara. Satu bagian dari alam semesta ya, tata surya ya. Tujuannya apa saudara? Ada satu maksud tujuannya itu supaya kita melihat the greatness of God saudara. Tuhan taruhkan dalam hati saya untuk kita melihat kebesaran Tuhan. Selama 12 tahun kita ada di tempat ini, atau mungkin saudara sebagai orang Kristen, berapa tahun saudara sudah ada di dunia ini, saudara sudah berapa lama mengenal Tuhan Yesus, apakah kita masih menyala-nyala ketika kita melihat kebesaran, kedahsyatan, keagungan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita masih punya greget apinya Tuhan. Saudara, hari ini saya berdoa supaya kita melihat the greatness of God. Ini seperti tata surya, ini semua orang-orang kita sendiri saudara. Ya, yang bekerja sama, semuanya. Ini orang-orang yang luar biasa. Nah, secara khusus saya ditaruhkan untuk menyampaikan tentang tadi the greatness of God. To love, honor, and appreciate God. Saudara. Ketika kita mulai melihat kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kehebatan Tuhan, apa yang kita lakukan hanyakah cuman berdecak kagum seperti itu, tapi Tuhan ingin lebih saudara. Tuhan ingin supaya kita bisa mengasihi, menghormati, dan menghargai Tuhan lebih lagi. Apakah Tuhan itu gila hormat? Tidak saudara, itu hal yang wajar. Ya kalau ada dalam kehidupan kita sehari-hari, sudah kita melihat ya orang berbuat baik kepada kita. Kadang-kadang anak kita diajarin, kamu mesti bilang thank you. Ya, kalau nggak bilang thank you apa? Ya kasarnya ada orang bilang nggak tahu diri gitu saudara ya. Udah ditolong, udah dilakukan segala sesuatu. Apalagi melihat sesuatu yang luar biasa yang dialami saudara. Nah, demikian juga saya percaya dengan Tuhan. Saya menangkap saudara. Nanti kita akan bahas lebih banyak. Tapi Tuhan ingatkan di dalam Mazmur 8 ayat 2 dan 4 dan 5 saudara. Firman Tuhan katakan begini, ini Daud berkata, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Apakah kita menyadari saudara, betapa mulianya nama Tuhan di seluruh bumi ini. Keagungan Tuhan itu mengatasi langit saudara, dan itu dinyanyikan. Daud berkata, jika aku melihat langitmu, buatan tanganmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Mungkin kalau kita nggak bisa lihat langit, coba lihat yang itu aja sudah ya. Yang biru-biru itu di tembok itu. Langit, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Itu berapa banyak yang seperti itu. Kita kelihatannya kecil seperti itu. Tapi betapa besarnya, dan belum pernah ada orang bilang datang, saya mau sampai ke bintang, saya mau sampai. Wah sudah baru sampai ke bulan itu pun cuma baru satu ya. Mungkin ada Mars, planet lain. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Saudara, Daud menyadari betapa dahsyatnya. Kalau kita mau melihat kehebatan seseorang, sudah dikatakan lihatlah ciptaan-ciptaannya. Kalau saudara masih kurang melihat kemuliaan Tuhan, Mazmur 19 ayat 2-3 dikatakan langit itu menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala itu memberitakan pekerjaan tangannya. Saudara lihat siapa yang bisa buat seperti ini. Ada teori evolusi saudara yang mengatakan ini terjadi dengan sendirinya. Saudara itu semua nggak masuk akal. Kalau saudara urut-urut nggak masuk akal. Saya berkali-kali kalau makan buah, lihat tanaman, lihat bunga, lihat binatang, lihat ikan. Oh saudara begitu luar biasa. Ya. Dari yang besar sampai yang tidak bisa kelihatan. Saudara nggak usah jauh-jauh lihat bagaimana kejadian manusia. Manusia itu bisa terjadi ketika terjadi zigot, yaitu ketika terjadi persatuan antara sperma dan sel telur sperma yang tidak bisa kelihatan secara manusia. Itu bisa jadi manusia seperti ini di dalam kandungan, di dalam rahim ibu. Begitu besar, begitu hebat. Itu lihat itu saja. Saudara kalau lihat bagaimana ciptaan Tuhan. Kalau saudara punya rambut ini kalau nggak dipotong-potong bisa panjang. Saudara rambut saya ini kalau nggak dipotong dalam 1 bulan udah panjang sekali.
Tetapi saudara, alis mata saya tidak panjang-panjang. Ya. Nggak ada alis mata saya sampai ke sini. Kumis saya kalau nggak dicukur ini panjang sekali. Ya, tapi bulu-bulu yang ada di tangan saya nggak bisa panjang-panjang, saudara. Kuku saudara bisa panjang. Kalau nggak dipotong bisa ya panjang sekali. Tapi gigi saudara habis numbuh, stop. Nggak panjang lagi. Saudara bisa bayangin kalau gigi juga harus dipotong-potong, saudara. Begitu hebat, begitu dahsyat kebesaran Tuhan itu, saudara. Belum lagi kalau lihatlah ikan yang begitu banyak jenisnya. Kalau saudara makan aja, Pak mau ikan apa? Ikan ini, ikan ini, ikan ini. Mulai dari gurame, mujair, mas, ya belum ikan koi, ikan kudu-kudu, semuanya ada banyak. Yang kecil, ikan kecil, kok bisa ya? Tanaman-tanaman saudara lihat. Kalau di Singapura ada Gardens by the Bay itu, coba saudara lihat. Wah itu tanaman-tanaman, bunga-bunga yang luar biasa. Anggrek aja ada, waduh nggak tahu berapa banyak. Dari mana saudara? Itu kebesaran Tuhan. Dan firman Tuhan katakan hari meneruskan berita itu kepada hari. Setiap hari itu ada beritanya. Tapi apakah kita care dengan itu? Apakah kita sadar dengan itu? Apakah kita melihat dengan itu? Dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Dari pagi, siang, malam terus ada. Artinya saudara kalau kita mau merenungkan itu, kalau kita mau coba buka mata kita akan lihat, wow you are so great. Engkau hebat, engkau dahsyat, engkau luar biasa. Saudara. Hidup kita akan bergairah, saudara. Kita akan takut karena kita memiliki Allah yang besar, yang luar biasa. Waktu saya siapkan ini, saudara, saya siapkan ini, tiba-tiba ada satu ayat yang menjadi peringatan buat kita semua. Dalam Roma 1 ayat 21 dikatakan begini. Ya, nanti saya hanya ambil 21-nya saja, tapi kalau sudah mau lihat baca lengkapnya, silakan nanti. Dikatakan begini, sebab ada orang-orang nih saudara ya, sebab sekalipun mereka atau orang-orang itu mengenal Allah, ceritanya mereka mengenal Allah, ya kita mau katakan siapa pelayan Tuhan, hamba Tuhan, orang Kristen, ya pendeta. Tapi saudara, sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Akibatnya apa saudara? Dikatakan sebaliknya akhirnya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh itu menjadi gelap. Kita ini bodoh betul-betul saudara. Kalau dilihat tadi ciptaan sampai Daud berkata, apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Otak kita hanya sekepalan ini saudara. Ya. Bentuknya kayak bapau yang enggak rata gitu. Dan kita mau memikirkan tentang Tuhan, it's impossible. He is creator, kita creation. Nggak mungkin creation itu memikirkan, bisa memahami tentang creator kalau creatornya itu tidak memanifestasikan diri atau menyatakan diri kepada kita semua. Jadi saudara, orang yang tidak memuliakan Tuhan sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya sebagai Allah, saudara, yang begitu luar biasa, maka pikirannya itu menjadi sia-sia dan hatinya yang sudah bodoh itu jadi gelap. Bayangin saudara, ada kan orang suka bilang begini, udah bodoh, udah jelek, bodoh, ya apalagi deh saudara, ya miskin, jelek, bodoh, waduh itu udah tumpuk. Udah kita bodoh, manusia jadi gelap. Dan dunia ini juga gelap saudara. Waktu saya baca ini, lalu saya coba lihat saudara, ya, kata tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya, di dalam Alkitab version The Voice version dikatakan orang itu atau kita yang seperti itu adalah failed to show the love, honor, and appreciation due to the one who created them. Oh saudara, waktu saya tema ini dapatnya dari sini. Pada waktu saya baca ini, oh Tuhan cuma ingatin. Kita ini harus love, honor, and appreciate God. Saya lihat saudara dari ayat yang tadi, Roma 1 ayat 21 dikatakan ketika kita tidak memuliakan Dia atau mengucap syukur kepadanya, tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya, itu kita bisa bikin masalah sama Tuhan. Ya. Coba bayangin saudara, ada seorang yang ya kita seharusnya hormati, datang ke tempat ini saudara, kita tidak hormati. Wah, masalah itu saudara. Apalagi kalau atasan saya datang ke tempat ini, saya don't care, ya. I don't care about him. Saya nggak pedulikan dia, itu masalah, saudara. Bisa-bisa saya dipanggil, ya. Apa maunya?
Itu saudara. Saya yakin, saya percaya juga. Ketika kita don't care tentang Tuhan, Tuhan bilang oke, no problem, but it's a problem with him. There is a matter with him. Pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh jadi gelap. Apa yang terjadi? Saudara, ini lanjutan tadi ya, Roma 1. Dikatakan karena itu saudara perhatikan baik-baik. Apa yang menyebabkan kita hari-hari ini lihat orang-orang bisa jadi seperti ini? Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Apa yang menyebabkan hal ini terjadi? Sebetulnya tanda kutip it's very simple thing. Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Tidak mengucap syukur. Enggak ada itu saudara, I don't care about God. Padahal dikatakan hari meneruskan pada hari, malam meneruskan pengalaman itu saudara. Kita bisa lihat, hari ini saya berdoa supaya saudara tidak demikian. Kalau tidak, kita bisa jatuh seperti ini. Tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur. Di dalam Roma 1 ayat 28 itu akan mengakibatkan kita merasa tidak perlu untuk mengakui Allah lagi. Ya Allah nggak ada lah. Ya. Sekarang saudara berapa banyak kalau kita bilang kalau memang Allah ada, ya saya akan kata-katain Allah, saya akan ngomong yang nggak benar sama Tuhan. Kalau memang benar Allah ada itu bikin saya mati dong coba gitu saudara. Ya, itu pernah ada seorang yang juga melakukan seperti itu. Waktu itu dia bilang, dia tunjukin kepada orang-orang di sekitar, saya akan kata-katain Allah. Ya. Dia ucapin kata-kata yang tidak benar saudara, yang menyakitkan, yang kurang ajar, pokoknya yang jelek-jelek didengar sama orang-orang itu. Dan dia katakan saya kasih kesempatan 3 kali. Kalau memang benar-benar Allah ada, dia akan minimal tempeleng saya dan saya akan jatuh atau saya akan dibunuh. Lalu dia coba itu saudara 3 kali dia ucapin kata-kata. Yang pertama Tuhan gak lakukan apa-apa. Yang kedua Tuhan gak lakukan apa-apa. Yang ketiga Tuhan gak lakukan apa-apa. Akhirnya orang bilang, you see, there is no God. Ya kalau memang seperti itu, there is no God saudara. Tapi kalau kita lihat creationnya Tuhan, seperti tadi saya katakan, kita gak bisa menyangkal. Saya mau katakan kepada saudara untuk membuktikan Tuhan itu tidak ada, lebih sulit daripada membuktikan Tuhan itu ada saudara. Tapi guru-guru, orang-orang ateis membuktikan Tuhan tidak ada tuh lebih gampang. Jadi ada anak-anak kecil itu dibohongin sama guru-guru. Ya, saya bisa pakai kata dibohongin karena dia ciptakan begini. Saya mau kasih tahu ya, anak-anak, Tuhan itu tidak ada. Gimana caranya? Kalian tutup mata semua, lalu kalian buka tangan ini. Kalian bilang, Tuhan aku minta pensil. Ya. Aku minta pensil, semuanya tutup mata dan kita tunggu apakah Tuhan akan beri pensil atau tidak. Oh anak-anak ini saudara tutup mata dengan lugunya, dia minta Tuhan aku minta pensil. Let us see whether God is there or not. Waktu mereka buka, sekarang kita buka mata, mana? Ada pensil? Tidak ada. Dicoba lagi sampai 3 kali, ya jelas nggak ada saudara. Tuhan tidak menurunkan pensil dari langit lalu jatuh kepada tangan anak-anak itu. Dan apa yang terjadi? Now sekarang it's my turn. Ya, kamu tutup mata semua dan bilang sama saya, Om, aku minta pensil, tutup mata semua. Ya dia bilang, Om aku minta pensil, ya terus si Om kasihlah pensil itu. Coba buka sekarang mah, ada pensilnya. Kita cuman sekali aja, you can call on me, 1 kali kamu dapat pensil itu. Ya, you see there is no God. Kalau kita seperti itu memang membuktikan Tuhan ada, tidak ada, lebih gampang membuktikan Tuhan tidak ada. Tapi let us see the creation of the world. Kita nggak bisa menyangkali. Tanya sama orang, ini siapa yang buat? Ini siapa yang buat? Ikan-ikan seperti itu, tanaman seperti itu. Ya bahkan ada bakteri-bakteri yang ada, yang sampai kacau itu semuanya siapa coba? Dari mana? Ya, iblis menciptakan, dia tidak bisa mencipta, saudara. Dia hanya bisa meniru saja, dia tidak bisa mencipta. Nah itu sebabnya saudara, kalau kita tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya, itu akan mengakibatkan kita merasa tidak perlu untuk mengakui Allah, sehingga pikiran kita itu menjadi terkutuk dan melakukan apa yang tidak pantas. Ayatnya Roma 1 ayat 28. Nah,
Saya ingin ajak kita kelanjutan dari Roma 1:28 yaitu 29, 31. Apa yang terjadi, saudara? Perhatikan baik-baik. Akibatnya orang itu akan penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Ini terjadi bukan karena salah didik, orang tuanya tidak sayang, bukan, tapi orang tua tidak mendidik anak-anaknya untuk bisa mengerti bahwa Tuhan itu ada dan kita harus mengasihi, harus menghormati, dan harus menghargai Tuhan. Saya banyak ketemu dengan orang-orang yang saudara, orang tuanya masa bodoh, kita lagi berdoa, tiba-tiba dia lompat, ya, lagi muji menyembah Tuhan, dia teriak, didiamin saja sama orang tua. Ya. Tidak dididik. Kalau demikian saudara, akhirnya jadilah seperti itu. Kalau saudara perhatikan tadi, mengerikan sekali ya saudara. Tidak taat kepada orang tua tuh asalnya dari situ. Pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar itu asalnya dari situ. Ya, adanya perselisihan. Nah hari ini saudara saya berdoa di dalam rangka ulang tahun GBI Icon yang ke-12. Saya mohon dengan kerendahan hati harus belajar dan diajar untuk bisa mengasihi Tuhan. Love God, honor God, and appreciate God. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Yang mau katakan amin. Yang pertama, to love God. Waktu saya menuliskan ini, saudara, to love God, apa yang kita harus kasih Allah? Tuhan ingatkan, you have to love pribadiku, saudara. Harus mengasihi pribadinya, bukan yang lain-lainnya. Kadang-kadang kita mau, saudara, hadiahnya, ya, apanya, we want to have His presence, not His presence, ya. Bukan kehadirannya, tapi kita mengasihi hadiahnya. Ya. Kenapa saudara datang ke tempat ini? Ya ada banyak. Tapi ada juga yang bilang gini, Pak saya sakit, saya pengen disembuhkan. Ya. Are you looking for a healings or the healer? Ya. Yang mana kita cari? Ya. Tapi Tuhan bilang, you have to love pribadiku, kata Tuhan. Yang kedua, to honor. Ya. Apa yang kita honor? Hormati kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan. Dan yang ketiga, we have to appreciate, ya, menghargai karyanya Tuhan. Jadi hari ini kalau saudara pulang nanti, apa yang dibawa dari tempat ini, kalau mungkin sudah ditanya apa sih khotbahnya, sederhana saudara, mengasihi pribadi, menghormati kehadiran, dan menghargai karya Tuhan. Mengasihi pribadi, boleh ucapkan sama-sama, mengasihi pribadi Tuhan, menghormati kehadiran Tuhan, dan menghargai karya Tuhan. Ya, kalau kita mau lihat dengan cepat mengasihi pribadi Tuhan, kalau kita memang mengasihi pribadi Tuhan, saudara, ya kita mesti cek diri kita nih pertama, benar enggak kita sih mengasihi pribadinya Tuhan, atau hadiah-hadiahnya yang dari Tuhan. Ya. Saudara memberikan persepuluhan itu karena supaya saudara diberkati berkali lipat, atau saudara karena itu permintaan dari Tuhan sebagai hukumnya Tuhan. Ini beda saudara. Ya. Jadi saudara nggak ada mengasihi Tuhan. Ya. Karena itu kalau kita mau mengasihi Tuhan, belajar untuk mendahulukan, menomorsatukan Tuhan. Saya appreciate kalau saudara bisa datang hari Minggu ke gereja. Ya nggak banyak saudara. Ya bukan nggak banyak lah. Ada orang-orang yang lebih suka, oh sorry hari ini saya tidak bisa ke gereja. Ya, kenapa? Karena saya ada hal-hal yang lain. Ada orang-orang yang sebaliknya saudara. Dia sudah pergi kemana-mana, dia tanya, ada gereja enggak di sini? Ada gereja enggak? Terus waktu dia enggak ada gereja, dia sedih, aduh saya cuma ibadah di rumah saja ya enggak apa-apa. Tapi dia tetap menomorsatukan, mendahulukan Tuhan. Coba mari kita cek ya, mencari, melakukan kehendaknya. Kalau kita mengasihi pribadi Tuhan, kita selalu tanya sama Tuhan, Tuhan maunya apa? Tuhan maunya apa? Ya aku akan lakukan karena kita mengasihi. Saya dengan istri juga demikian, saudara, saya tidak bisa membawa kehendak saya sendiri. But if I love her, I have to ask what is her will. Ya, mengusahakan memberikan yang terbaik. Kita berikan kepada Tuhan yang terbaik. Ya. Kita mengasihi pribadi Tuhan. Masa Tuhan dikasih yang sisa-sisa yang kurang? Ya, saudara, menghindari dan menolak melakukan yang menyakiti hatinya. Ya sudah jelas, saudara.
Kalau kita semua mengasihi Tuhan, kita nggak akan menyakiti hati Tuhan. Apa yang Tuhan nggak suka kita nggak akan lakukan. Mendekatkan diri kepada Tuhan dan selalu ingin bersamanya. Itu yang namanya mengasihi Tuhan itu begitu, saudara. Mari cek diri kita, ya. Kalau hari-hari ini kita udah jauh dari Tuhan, udah malas ke gereja, udah malas berdoa, malas baca Alkitab, malas dengerin firman, malas semuanya malas, kita lagi jauh nih saudara, jauh sama Tuhan. Dan kita dipertanyakan, tapi hari ini saya ingin berdoa supaya kita bisa mengasihi Tuhan pribadinya. Yang mau katakan amin. Yang kedua to honor. Apa yang kita perlu honor? Menghormati kehadiran Tuhan. Tentunya saudara, kita harus menyadari di sini ada Tuhan enggak? Kalau saudara tidak menyadari di sini ada Tuhan, saudara bilang saya enggak rasa apa-apa. Ya, kadang-kadang saya enggak rasa apa-apa. Bulu kuduk saya enggak berdiri. Benar. Tapi kalau di kuburan saudara bisa lebih rasain setan. Ya. Di tempat-tempat yang bekas orang bunuh diri, saudara bisa rasain. Di sini gue rasa nih benar-benar. Apa yang lu rasain? Setan saudara. Lu enggak rasain Tuhan. Satu kali saya ada dalam pemakaman, saudara ada di kuburan, saudara. Saya lagi muji nyembah Tuhan, tiba-tiba dalam komunikasi saya dengan Tuhan, Tuhan tanya begini sama saya. Ini ada di mana, Bud? Saya kaget, saudara. Saya bilang, Tuhan masa nggak tahu seperti itu ya? Di kuburan lah Tuhan. Terus dia cuma bilang gini, kok bisa kamu muji menyembah Tuhan? Kok kamu bisa, kamu merasakan kehadiran Tuhan? Even though di kuburan, saudara, di mana saja. Jangan kita bilang, oh ini tempat, aduh. Ya, saudara, kalau dengar kesaksian Pak Niko waktu di Bandung itu pernah nggak ada tempat selama 3 tahun itu cari di mana-mana. Akhirnya yang dipakai apa? Night club, saudara. Ya, bekas orang-orang seperti itu. Ada Tuhan. Kenapa? Karena kalau ada Tuhan, itu berubah, saudara. Ya. Dan itu sebabnya yang pertama kita harus, kalau mau menghormati hadirat Tuhan, kita rasain, ini ada Tuhan nggak? Bukan perasaan, tapi kita tahu bahwa Allah itu hadir di mana-mana. Jadi ketika saudara masuk, ketika saudara memuji menyembah Tuhan, mari kita hormati hadirat Tuhan. Saudara, satu kali saya berada di dalam satu acara, ya cukup lumayan besar begitu. Nah, memang diundanglah ada pembesar begitu ya, atau mungkin ada pejabat yang diundang. Ketika lagi nyembah, tiba-tiba kok berhenti semua, sound systemnya nggak apa-apa saudara. Tapi semua berhenti, ternyata itu diberhentiin, ibadah itu diberhentiin. Kenapa? Karena kehadiran seorang pejabat itu, semua berhenti. Waktu saya berhenti, saya lihat gitu, saya agak sedikit sedih juga, saudara. Ya, kenapa Tuhan diberhentiin? Sepertinya begini, Lord, sorry ya, tunggu sebentar. Soalnya ini ada pejabat datang, kamu tunggu ya. Tadi lagi muji menyembah Tuhan, just a moment, wait a minute gitu ya. Duluan masuk. Saudara, kita hal-hal yang kecil sekali. Tapi saudara bisa nangkep. Tuhan bilang, oke. So, kamu, saya juga pulang dulu sebentar ya. Pulang dulu sebentar aja ke tempat saya ya. Oke, lu jalan aja dulu ya. Oke. Saudara, kadang-kadang kita kepengen Tuhan, tolong sembuhkan saya, Tuhan berkati saya, Tuhan. Tapi we don't appreciate. Kita tidak merasa menghargai kehadiran Tuhan ketika saudara rasa hadiran Tuhan. Saudara kalau datang ke Israel itu ada tempat-tempat yang begitu ekstrim. Ya. Kalau saudara masuk ke tempat terus selalu ada penjaga-penjaga yang begini. Be quiet, please be silent. Gitu saudara. Kita jadi dibikin sepertinya kayak ada Tuhan. Sebetulnya nggak usah sampai seperti itu. Dimanapun saudara bisa sadar ada Tuhan. Tanda kalau saudara menyadari dimanapun ada Tuhan, saudara bisa menghargai Tuhan adalah saudara nggak pernah bilang gini, mumpung nggak ada yang lihat, mumpung di sini, mumpung nggak ada saudara. Everywhere you are, saudara akan merasakan ada Tuhan. Sehingga saudara akan menghargai Tuhan itu, menghormati Tuhan. Bisa bersifat sopan, santun, etika, fokus sama Tuhan, tidak menyia-nyiakan waktu. Ya seperti ini, aduh sayang. Ya. Saudara, ini yang saya lakukan. Kalau dalam ibadah seperti ini mungkin hanya pribadi saya, mungkin belum tentu bisa diikutin sama saudara. Kadang-kadang kita, aduh Tuhan, tadi aku minum kebanyakan Tuhan. Ya, saya kepingin ke toilet. Ya. Tapi lagi muji menyembah Tuhan, saya nggak langsung jalan saudara ya. Saya nggak langsung jalan, saya tinggalin, terus langsung ke toilet, terus balik santai-santai, ini semua orang lagi muji menyembah Tuhan. No saudara, ya saya bilang Tuhan, boleh nggak nanti, terus Tuhan atur waktunya. Ketika udah selesai, baru saya bilang saya izin ya Tuhan.
Mungkin saudara bilang ekstrim ya. Kalau tadi saudara yang datang, saya sebelum ibadah ini mulai saya duduk di depan. I want to wait on God, not let God wait on me, saudara. Because I honor God. Tidak melakukan yang tidak berkenan, melayani Dia, mempersembahkan, menampilkan yang terbaik. Dan saya berdoa supaya setiap kita tadi juga berusaha menampilkan yang terbaik dan tidak ada kemunafikan. Yang terakhir saudara, to appreciate, menghargai Tuhan. Jadi sekali lagi, belajar mengasihi pribadinya, menghormati kehadirannya, dan appreciate, menghargai karyanya. Ya saudara, sangat sederhana, kalau kita menghargai karyanya Tuhan, maka apa yang kita lakukan adalah mengucap syukur dan berterima kasih. Saudara bisa hitung, count your blessing, and you will amaze the amount, saudara. Ya. Pernah satu kali ada orang banyak mengeluh. Terus saya bilang, coba kamu sekarang mengucap syukur. Mengucap syukur atas apa, Pak? Ya mulailah dari tubuh saudara sendiri. Ya, rambut saudara, ya berapa banyak yang rambutnya, maaf Pastor Tilio. Ya. Jadi main fisik nih. Tapi saya mau mengajar saudara bagaimana kita bisa mengucap syukur dari tubuh kita aja, rambut. Dari sejak kecil potong rambut habis berapa duit nih saudara? Ya. Rambut kita masih ada tumbuh, ya. Mata kita masih bisa melihat, walaupun saya pakai kacamata tapi masih bisa melihat. Kita bisa ucapin syukur, saudara mulai ucapin syukur. Tuhan terima kasih buat rambut, terima kasih buat mata, terima kasih buat telinga, buat mulut, buat gigi, buat gusi. Saya kalau ngucapin tubuh aja saudara, tanya sama istri saya, ada anak rohani saya juga, bisa panjang tuh saudara. Tapi saya enggak tiap hari seperti itu, kalau lagi mau doa khusus aja saya bisa bilang Tuhan saya mengucap syukur. Sampai kuku juga saudara. Ekstrim? No. Saya mau belajar menghargai apa yang menjadi karya Tuhan. Itu baru, belum lihat istri lagi. Tuhan terima kasih buat istri yang terus saya bisa mengucap syukur. Ya. Mengucap syukur. Pernah saudara mengucap syukur untuk istri saudara atau suami, atau saudara keluhkan, suami kayak gini, tahu gini gue nggak mau merit nih gitu kan. Istri kayak gini cerewetnya bukan main, cuman ada anak aja nih gue nggak pisah. Loh saudara, kalau kita lihat seperti itu kita nggak akan lihat Tuhan. Kita akan lihat masalah dan iblis akan berusaha untuk seperti itu. Ya. Naikkan pujian atas kekaguman. Nanti saudara, tadi saya katakan after ini nanti ada icon worship. Mereka nulis lagu sendiri saudara. Mereka arrangement. Tujuannya apa? Supaya kita nanti yang dengar itu bisa melihat bagaimana Tuhan itu luar biasa ya. Memberikan nilai lebih dibandingkan yang lain. Kalau saudara ada sesuatu yang dari Tuhan, kesembuhan dari Tuhan saudara ya. Sekarang orang-orang udah ngerti, nilai kesembuhan itu lebih mahal daripada rumah yang mahal. Ya. Nilai kebahagiaan rumah tangga itu lebih mahal daripada mobil yang bagus banget saudara. Oh nilai kerukunan satu sama lain lebih mahal daripada anak-anak yang mungkin disekolahkan di sekolah-sekolah yang mahal. Kalau kita mengerti akan hal ini saudara, kita akan memberikan nilai lebih kepada Tuhan. Dan saudara bisa bayangkan bagaimana Tuhan itu begitu menyenangkan, menyenangi kita. Bersaksi kepada orang lain, kita lihat, kita katakan Tuhan itu baik loh. That's appreciation to God, saudara. Tidak akan melupakan untuk selama-lamanya, ya. Nggak akan pernah, never. Kita nggak akan pernah forget apa yang menjadi kebaikan Tuhan. Menjaga dan melindungi agar tidak hilang atau rusak. Kalau Tuhan sudah kasih keselamatan pada kita, jaga saudara. Jangan ditukarkan dengan apapun juga. Saya mengajak kita memasuki tahun ke-13 GB Icon dan seterusnya saudara. Biarlah kita bersama-sama mengasihi pribadi Tuhan, menghormati kehadirannya, dan menghargai karyanya Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kita akan berdoa sejenak. Saudara, tiba-tiba saya tadi waktu dengar anak-anak yang generation menyanyikan lagu It's All About You, saya ditaruhkan, saudara. Kadang-kadang mungkin kita lupa tentang Tuhan. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the
for the things I've made it when it's all about you. Mungkin hari-hari ini kita sudah sempat jauh dari Tuhan, sempat tidak lagi mengingat-ingat akan Tuhan, tapi kita lebih fokus kepada diri kita. Itu sebabnya kita lebih banyak mengeluh daripada kita bersyukur dan melihat kebesaran Tuhan. Hari ini lewat acara ucapan syukur GB Icon yang ke-12 dengan tema besar The Greatness of God, Love, Honor, and Appreciate God. Biarlah hari ini kita diingatkan kembali. Kalau saudara merasa begitu jauh dengan Tuhan, saudara tidak lagi bisa mengasihi Tuhan, tidak ada lagi hati yang menyala dengan Tuhan, saudara tidak lagi bisa merasakan kehadiran Tuhan. Setiap kali orang memuji menyembah Tuhan, ada yang nangis, ada yang angkat tangan, saudara begitu antipati dan saudara tidak merasakan. Bahkan saudara tidak lagi bisa menghargai Tuhan. Bahkan saudara bilang, mana Tuhan? Saya tidak disembuhkan, saya tidak dapat pekerjaan, saya tidak mendapatkan pasangan, saya tidak dipercaya untuk pelayanan, dan seterusnya. Hari ini saya ingin mengajak kita, saudara, mari lihat kebesaran Tuhan lewat ciptaannya. Hari meneruskan kepada hari, malam meneruskan kepada malam. Kita bisa lihat dimanapun dalam keseharian kita. Ketika saudara makan buah, ketika saudara lihat binatang, ikan, tumbuhan, pohon, tanaman, begitu banyak saudara, itu luar biasa. Kalau saudara mau lihat diri saudara sendiri, belum lagi kalau saudara melihat kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup saudara. Saudara pernah disembuhkan, saudara pernah dilepaskan, saudara pernah diberkati, saudara pernah dilepaskan dari segala belenggu. Saudara, kita bisa mengucap syukur. Saya berdoa lewat hari ini, saudara akan lebih mengasihi Tuhan, lebih menghargai Tuhan, lebih menghormati Tuhan. Saudara yang berkata, Tuhan aku mau, saudara boleh angkat tangan, nyatakan itu kepada Tuhan. It's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, yes Lord, it's all about you, Jesus. Mari kita bangkit berdiri saudara, nyatakan kepada Tuhan, I'm sorry, I'm really sorry, it's all about you. It's all about you. I'm coming back to the heart of kasihi Tuhan. When it's all about you, hargai Tuhan. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Yes, Lord. It's all about you, Jesus. It's all about you. Yes, Lord. It's all about you. It's all about you, Jesus. Ya Tuhan, 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 yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord.
mengasihi pribadi-Mu. Kami mau menghormati kehadiran-Mu. Dan kami mau menghargai karya-Mu Tuhan. Kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan terus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Pekerjaan, usaha, pelayanan, kesehatan mereka, sekolah mereka, rumah tangga mereka diberkati berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.